Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang peran kita sebagai laskar Kristus, sebagai prajuritnya Tuhan. Di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan lanjutkan di mana ada 3 peran yang akan kita belajar. Salah satunya sebagai seorang prajurit masih masuk di dalam, dan kemudian ada sebagai seorang olahragawan, dan juga ada sebagai petani. Semuanya itu digambarkan bagi kita untuk kita memahami bagaimana kita memerankan hidup kita, menjalani hidup kita dalam peran kita yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, dan ada imbalan, ada upah yang akan kita terima atas setiap peran yang kita perankan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, adakah saudara pernah merenungkan sebagai apa saudara di hadapan Tuhan? Dan bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara supaya berkenan kepada Tuhan? Kita yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, seharusnya kita mengerti betul, kita memahami betul siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita memerankan kehidupan kita di hadapan Tuhan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, sehingga hari demi hari kita tetap melangkah seturut dengan petunjuk dan kehendak Tuhan, sehingga kita juga akan mengalami rancangan Tuhan dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang, sehingga saudara semua akan diberkati di pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menasehati anak rohaninya, yaitu Timotius, dalam pekerjaan pelayanan, panggilan pelayanan, tanggung jawab pelayanan yang dipikul oleh Timotius. Maka Paulus memberi nasihat-nasihat. Paulus memberi bagaimana seharusnya Timotius menjalani kehidupannya sebagai seorang muda yang sudah dipercayakan dalam pelayanan. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam teks ini ada peran salah satu yang sudah kita belajar, yaitu peran sebagai seorang prajurit. Dan itu kita masih akan belajar sebentar, saudara. Dan kemudian ada dua peran yang lain. Artinya, saudara, di dalam perikop ini Paulus memberi 3 contoh peran yang dari sana bisa dipelajari bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Dan peran yang pertama adalah peran sebagai prajurit, di mana di ayat 3 sampai ayat yang ke-4 di sana ditegaskan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang prajurit. Dan tujuan dilakukannya dari ketiga hal itu adalah supaya berkenan kepada komandannya. Dan dari sini Paulus sebenarnya mau menegaskan kepada Timotius bahwa komandan kita adalah Yesus Kristus. Komandan saya dan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan kita sebenarnya dalam pengiringan kita akan Dia, dalam kita melayani Dia, dalam perjalanan hidup kita, tujuan kita hanya satu, yaitu berkenan kepada komandan kita, berkenan bagi Yesus yang telah rela mengorbankan semuanya bagi kita. Saudara, Dia adalah komandan yang tidak sama dengan komandan di dunia ini, tetapi Dia adalah komandan yang bahkan rela mati bagi kita. Dan terlebih dahulu Dia sudah membuktikan bahwa Dia telah mati bagi kita. Dia korbankan semuanya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mati begitu terhina untuk saya dan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dialah komandan kita, yaitu pribadi yang telah rela mati bagi kita. Dan hari ini dalam pengiringan kita kepada Dia, satu hal yang harus menjadi tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana supaya menyenangkan hatinya, bagaimana berkenan bagi Dia. Dan kemudian dari ayat 3 ini, saudara, ditegaskan di sana hal pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama, untuk berkenan kepada komandan kita, kita harus siap menderita sekalipun dalam mengiring Dia. Lalu kemudian di ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita juga harus siap berjuang untuk melayani Dia, mengiring Dia, menyenangkan hati komandan kita. Bagaimana supaya berkenan di hadapannya, berjuang pun seharusnya kita siap. Bahkan dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan komandan kita, yaitu Yesus Kristus, daripada diri kita. Jadi saudara, yang pertama, peran yang pertama yang dinasehatkan oleh Paulus kepada Timotius untuk diperankan, untuk dijalani dalam kehidupannya adalah sebagai seorang prajurit, di mana sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap menderita untuk mengikut Dia. Sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap berjuang untuk menyenangkan hatinya,
Sebagai seorang prajurit, Yesus Kristus harus lebih mengutamakan dia daripada kepentingan diri sendiri. Maka dengan demikian kita berkenan kepada dia. Dengan demikian kita menyenangkan hatinya. Saudara, hari ini, sudahkah saudara hidup sebagai seorang prajurit Yesus? Dia yang telah rela berkorban supaya saudara menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Sudahkah saudara hidup rela berkorban bagi dia, rela menderita bagi dia? Sudahkah saudara hidup berjuang untuk menyenangkan hatinya? Dan sudahkah saudara hidup mengutamakan dia lebih daripada kepentingan hidup saudara, menyenangkan hatinya lebih daripada kepentingan hidup kita? Itulah yang seharusnya kita perankan, saudara. Maka dengan demikian kita menyenangkan hati komandan kita. Jadi yang pertama, hiduplah sebagai seorang prajurit Kristus Yesus yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, peran kedua, saudara, yang juga harus kita perankan dalam kehidupan kita adalah sebagai seorang olahragawan. Di mana dikatakan di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, saudara, bahwa dalam menjalani hidup kita, dalam memerankan hidup kita, bahwa ada aturan yang harus kita lakukan dan kita harus hidup menurut aturan-aturan itu. Kita tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan itu. Dan kemudian untuk menegaskannya, Paulus menjelaskan bahwa sama seperti seorang olahragawan yang dia hanya akan dapat memperoleh mahkota atau memperoleh piala apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi sekalipun dia bisa bertanding dengan cepat misalnya, tetapi jika dia melanggar aturan, maka dia tidak akan bisa memperoleh upah, memperoleh mahkota, memperoleh hadiah. Demikian juga kita, saudara. Kita pun dalam mengiring Tuhan digambarkan bahwa kita seperti seorang olahragawan, di mana kita harus mengiring Tuhan sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari aturan firman Tuhan. Kita harus melangkah, kita harus bertindak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Hari demi hari harus kita jalani, melangkah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan tadi, saudara, bahwa seorang olahragawan hanya akan memperoleh mahkota apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya juga bahwa jika kita bertanding, melangkah, mengiring Kristus, ikut Tuhan sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita tidak keluar dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menerima mahkota. Maka kita layak menerima mahkota yang mulia daripada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita jalani hidup kita seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sama seperti olahragawan yang akan bertanding, semuanya langkah demi langkah akan dia ikuti aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam bertanding. Demikian juga kita hari demi hari, biarlah kita bertindak seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dengan otomatis gaya hidup kita adalah gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus saya ingatkan, saudara, bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Di mana saya membuat ada channel ini, saudara, untuk jadi renungan di pagi hari sebelum kita bekerja, dan kemudian ada audio Alkitab juga untuk menjadi renungan di malam hari di jam 7 malam sebelum kita akan beristirahat. Dan kedua renungan ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif. Bukan pikiran-pikiran saya yang saya tanamkan kepada saudara, tapi kebenaran firman Tuhan yang digali. Saudara bisa melihat setiap videonya. Saudara akan menemukan di sana bahwa selalu metode yang dibuat adalah metode menggali firman Tuhan secara objektif. Contohnya di sini, saudara, kita ada 3 peran yang harus kita hidupi. Dan tadi kita sudah belajar peran sebagai seorang prajurit.
Kali ini peran sebagai seorang olahragawan, dan prinsip yang ditanamkan di sana adalah bahwa sebagai seorang olahragawan hanya akan mendapat mahkota atau hadiah ketika dia bertanding sesuai dengan aturan. Demikian juga kita hari ini, kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa melangkah sesuai dengan prinsip dan kebenaran firman Tuhan? Kita harus konsisten mengisi hidup kita dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita, kita isi terus dengan kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan secara otomatis kebenaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan menjadi gaya hidup kita hari demi hari. Dan dengan demikian kelak kita akan menerima mahkota. Saudara, alangkah indahnya satu saat saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan, dan kemudian dia berkata, "Anakku, baik sekali perbuatanmu di mana di sepanjang hidupmu engkau telah siap menderita sebagai seorang prajurit, dan bahkan engkau telah bertanding sebagai seorang olahragawan, engkau bertanding sesuai dengan aturan dalam menjalani hidupmu, dan kemudian dia karuniakan mahkota." Wow, itu satu hal yang sangat indah yang semua kita yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan akan mengalaminya. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, peran yang terakhir yang kita belajar adalah di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, saudara. Yang ketiga yang ditekankan di sini bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, prinsip ketiga, peran ketiga yang harus kita jalankan sama seperti seorang petani, di mana hal yang ditegaskan, ditekankan dari contoh dari seorang petani adalah kerja keras. Kerja keras. Hari ini pun dalam kita mengiring Tuhan, kita harus menjadi pekerja keras, berbuat banyak dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap bekerja keras, saudara, karena dikatakan di sini bahwa petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang bekerja keras akan menerima upah dari kerja kerasnya. Di dunia ini saudara akan menerima upah atas kerja keras saudara, dan kemudian di kekekalan nanti kita akan menerima mahkota atas kerja keras kita ketika kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kerjakan apa yang terbaik dalam peran saudara masing-masing. Kerjakan apa yang terbaik, saudara. Dan kemudian dalam peran saudara dalam melayani Tuhan, kerjakan yang terbaik. Mari kita sama-sama mengerjakan yang terbaik dalam peran kita. Kerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi pekerja keras. Jangan pernah dihambat oleh tantangan. Jangan pernah dihambat oleh masalah, kegagalan, persoalan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jadilah pekerja keras tanpa artinya pantang menyerah. Akan terus berjuang, akan terus bekerja keras. Puji Tuhan, saudara. Hari ini firman Allah mengingatkan kita kembali bahwa kita punya peran yang harus kita hidupi, yaitu sebagai seorang prajurit Kristus Yesus, di mana hal yang ditekankan di sana adalah bahwa kita harus siap menderita, siap berjuang untuk Tuhan. Bahkan kita lebih mengutamakan Tuhan, tidak memusingkan kepentingan diri sendiri demi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama, peran yang harus kita perankan. Yang kedua, sebagai olahragawan, di mana hal yang ditekankan di sana, saudara, adalah bahwa harus bertanding sesuai dengan aturan. Artinya kita menjalani hari-hari kita sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan akan ada mahkota yang menanti jika kita bertanding di jalurnya kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sebagai seorang petani, di mana hal yang ditekankan di sana adalah kerja keras. Dan ketika kita bekerja keras dalam hidup kita, dalam tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, dalam melayani Tuhan, ketika kita menjadi pekerja-pekerja keras, maka kita akan menikmati hasilnya, baik di dunia ini, baik di kekekalan nanti. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini kerjakan segala aktivitas saudara. Ingat dan perankan hidup saudara sebagai prajurit Kristus.
Perankan hidup saudara sebagai olahragawan yang bertanding sesuai aturan, dan perankan hidup saudara sebagai seorang petani yang bekerja keras, melakukan yang terbaik, dan ada upah yang menanti kita. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun,
Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa,
Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.